Mitos, dongeng, dan urban legend yang menyebar di masyarakat memang selalu menarik untuk ditelaah. Banyak misteri dan keseruan tersendiri saat mendengar dan mengetahui kisah tersebut. Jepang, meski maju akan teknologinya, siapa sangka ternyata banyak legenda mengerikan yang ada di sana. Film horor yang beradaptasi akan legenda tersebut cukup membuat jantung berdetak kencang saat menontonnya. Berikut 9 kisah legenda mengerikan di Jepang. Kuchisake Onna mempunyai arti wanita dengan mulut koyak. Jika saat tengah malam Anda pergi sendirian, mungkin Kuchisake Onna ini akan muncul di hadapan Anda di suatu persimpangan jalan. Jika sudah begini, Anda tidak akan pernah bisa lari darinya, karena dia bisa tiba-tiba muncul di hadapan Anda. Kuchisake Onna biasanya memakai sebuah masker dan mantel hujan. Setelah muncul di hadapan Anda, dia akan bertanya, "Apakah saya cantik?" Jika Anda menjawab tidak, dia akan memenggal kepala Anda dengan gunting besar yang selalu dibawanya. Jika Anda menjawab iya, dia akan menunjukkan mulutnya yang koyak dan bertanya lagi, "Bagaimana sekarang?" Jika Anda menjawab tidak, maka Anda akan dibelah menjadi 2 bagian. Jika Anda menjawab iya, maka dia akan mengiris mulut Anda sampai koyak seperti dia. Teke-teke adalah suara yang berasal dari makhluk yang berjalan dengan siku tangannya. Ada banyak versi tentang kisah ini. Salah satunya yaitu seorang gadis baik hati yang terjatuh di rel kereta api di sebuah stasiun kereta api bawah tanah. Tubuhnya terbelah jadi 2 setelah tergilas oleh kereta api yang sedang melaju kencang. Dikarenakan kemarahan dan dendam yang begitu kuat untuk membalas dendam, tubuh bagian atas yang tergilas masih hidup. Meskipun tidak mempunyai kaki, namun dia dapat bergerak dengan sangat cepat dan memotong orang yang ditemuinya dengan sabit besar yang selalu dibawanya. Akamanto berarti mantel merah. Hantu ini muncul di toilet yang sedang kehabisan tisu. Di saat Anda kebingungan, Anda akan ditawarkan oleh hantu ini. Apakah Anda mau tisu merah atau tisu biru? Jika Anda memilih tisu merah, Anda akan dipotong-potong menjadi kepingan kecil. Jika Anda memilih tisu biru, Anda akan dicekik. Versi lain menyebutkan, jika pilih merah akan dikuliti hidup-hidup, dan jika pilih tisu biru, maka darah Anda akan dihisap sampai kering. Kisah yang satu ini sudah sangat terkenal. To Minus Hell adalah sebuah puisi yang dapat membunuh siapapun juga yang berani membaca puisi ini dengan kuat. Jika Anda cukup beruntung dan tidak mati olehnya, Anda akan tetap dihantui oleh rasa takut yang luar biasa. Puisi To Minus Hell ditulis oleh Yomota Inuiko. Puisi ini bercerita tentang seorang gadis bernama Tomino yang meninggal dan jatuh ke dalam neraka. Okiku adalah sebuah nama dari boneka yang mengenakan kimono. Boneka ini dinamakan Okiku karena pemilik awalnya bernama Okiku. Okiku meninggal karena demam dan kemudian rohnya bersemayam di dalam bonekanya. Sampai saat ini, rambut dari boneka ini tetap tumbuh layaknya makhluk hidup. Karena penasaran, rambut tersebut kemudian diteliti dan itu merupakan rambut dari seorang anak kecil.
Saat ini, boneka Okiku ditempatkan di kuil Mannenji. Hantu ini merupakan roh gadis yang tinggal di celah rumah seperti di antara perabotan, pintu atau lemari. Tentunya ada banyak celah di dalam rumah yang bisa menjadi tempat tinggal hantu ini. Jika suatu hari Anda bertemu dengannya, maka dia akan mengajak Anda untuk bermain petak umpet. Kedua kalinya Anda bertemu dengan hantu ini, maka Anda akan ditarik ke dunianya. Desa Inunaki adalah sebuah desa misterius di mana desa tersebut benar-benar terisolasi dari desa lain, bahkan oleh negara itu sendiri. Dikatakan seperti itu karena keberadaan desa ini tidak terbukti ada. Namun banyak yang bilang jika desa ini ada. Ada sebuah papan di jalan masuk ke desa ini yang bertuliskan, "Hukum di Jepang tidak berlaku di sini." Penduduk desa diajarkan untuk hidup dengan cara yang aneh seperti ingkes, kanibalisme, dan pembunuhan merupakan hal biasa di desa ini. Sinyal telepon dan barang elektronik tidak dapat digunakan di desa ini. Banyak orang yang penasaran dengan desa ini. Kabarnya, orang yang menemukan desa ini dan memasukinya tidak akan pernah kembali lagi. Terowongan Gyotaki dibangun pada tahun 1927. Panjangnya mencapai 444 meter. Terowongan ini dihantui oleh para pekerja yang mati dalam pembangunannya karena kerja terlalu keras, dan orang yang mati dalam terowongan karena ketakutan. Ada sebuah cermin dalam terowongan ini. Jika Anda melihat hantu dalam cermin, maka Anda akan mati mengenaskan. Cowhead merupakan sebuah cerita karangan seorang guru yang bercerita pada muridnya di suatu perjalanan menggunakan bus. Saking seramnya, murid-muridnya memohon untuk menghentikan cerita tersebut. Namun guru tersebut seperti kesurupan dan tidak bisa menghentikan ceritanya. Ketika guru tersebut sadar, dia telah mendapati supir bus dan murid-muridnya pingsan dengan mulut berbusa. Beberapa dari mereka tak dapat berhenti mengeluarkan keringat dingin dan gemetaran, dan beberapa hari kemudian mereka meninggal.